sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Dwi Rahma Gisela yang akan menemani sore hari Anda dengan informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Inilah Eksi Media. Pemirsa, peristiwa tragis menimpa sepasang suami istri di Sukabumi, Jawa Barat yang tewas usai tertabrak kereta api dan terlempar hingga 20 meter. Kedua korban yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak melintasi rel saat kereta api melintas. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami, Dira Mada Putri di lokasi. Terima kasih Anissa, saya sedang berada di tempat kejadian perkara di mana sepasang suami istri mengalami korban tabrak kereta di lokasinya di Desa Babakan Sirna, Kecamatan Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 4 sore di mana lokasi sedang terjadinya hujan rintik-rintik yang mengakibatkan kedua suami istri ini tidak mendengar himbauan dari masyarakat setempat untuk berhenti di pinggir rel kereta. Pada hari Jumat 3 Mei 2024, pukul 4 waktu Indonesia Barat, sepasang suami istri berinisial AS 55 tahun dan A 50 tahun tewas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kilometer 69/7. Petak Jalan, Gondasoli Sukabumi, Kecamatan Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut saksi setempat, korban diduga tidak melihat dan tidak mendengar teriakan dari warga sekitar bahwa akan ada kereta api melintas dari arah Cianjur menuju Sukabumi usai kejadian kedua korban. Tercatat ada 2 perlintasan liar yang dipakai sebagai jalan pintas bagi warga setempat. Dikasih tahu tidak apa dibenar. Kayaknya pakai helm, pakai mantel gak kedengeran. Salah satunya jalan yang dilintasi kedua korban yang merupakan jalan kecil dan tidak terdaftar di PT Kereta Api Indonesia dan tidak memiliki palang pintu perlintasan. Demi keselamatan bersama, PT Kereta Api Indonesia berencana akan menutup perlintasan sebidang tersebut. Dari pihak keluarga bahwa korban suami istri tidak akan dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan begitu. Sekian laporan dari saya kembalikan di studio. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Telah terjadi kasus kemalingan pada minimarket di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa 2 buah susu dan 4 hingga 5 buah madu. Terjadi kasus pencurian di minimarket yang terletak di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Diduga pelaku masih berkeliaran dan pelaku melancarkan aksi pencuriannya tidak hanya di satu lokasi, yaitu di 3 titik lokasi. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu minimarket yang menjadi lokasi pencurian. Aksi pencurian yang dilakukan di minimarket terekam CCTV. Dalam aksinya pelaku berhasil membawa 2 buah susu dan madu. Selain itu, pelaku tidak hanya melancarkan aksinya pada satu toko saja, melainkan pada 3 toko yang berbeda lokasi, yaitu Indomaret Kadudampit, Indomaret SPBU Gunung Jaya, dan Indomaret Cibolang 2. Pada saat kejadian, terdapat 2 karyawan yang sedang bertugas. Salah satu karyawan sedang sholat dan 1 karyawan lainnya sedang melayani di kasir. Pelakunya udah dilaporkan, Pak? Belum sih, karena kan itu dari kerugian kan di bawah 1 juta kan di toko ini. Kalau buat BAP ke kepolisian itu harus di atas 1 juta. Baru diproses. Itu kerugian ditanggung oleh siapa, Pak? Sama personil toko. Kerugian yang dialami oleh ketiga toko berbeda jumlahnya. Toko yang terletak di Kadudampit berkisar sekitar Rp300.000, sedangkan pada toko Gunung Jaya berkisar Rp135.000 dan toko Cibolang 2 berkisar Rp200.000. Untuk melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura membeli sebuah kopi dan turut antri untuk melakukan transaksi. Sedangkan barang curian telah disembunyikan di dalam baju yang dikenakan pelaku. Untuk saat ini, pelaku belum berhasil diamankan oleh pihak toko maupun pihak kepolisian. Namun, rekaman CCTV telah disebarluaskan guna mencari dan menangkap pelaku tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Pemirsa, seorang remaja berusia 18 tahun ditemukan tak bernyawa usai terseret arus sungai Cimandiri di Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Lira Madar Putri di tempat kejadian perkara. Pemirsa, saya sedang berada di Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi. Tempat kejadian perkara, seorang remaja pria tewas tenggelam. Menurut saksi mata, korban sedang mandi dan terseret arus sungai. Seorang remaja berusia 18 tahun ditemukan tak bernyawa. Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama dengan temannya tengah asyik mandi di Sungai Cimandiri pada hari Jumat 31 Mei sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ya, kami tadi korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum, dan dari pihak keluarga juga sudah menerima bahwa ini adalah musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Korban sempat ditolong oleh temannya namun tidak tertolong. Saksi mata meminta pertolongan oleh warga setempat hingga akhirnya petugas SAR, kepolisian, beserta BPBD datang melakukan pencarian. Selang 1 jam pencarian, korban kemudian ditemukan dengan kondisi tak bernyawa di dasar sungai. Dengan radius 30 hingga 50 meter dari lokasi pertama korban turun ke sungai. Korban merupakan warga desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat berakhir pekan pemirsa, kembali lagi bersama saya Kamila Putri yang akan menemani sore hari Anda dengan informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Inilah Eksi Media. Pemirsa, dalam segmen Eksi Media Jalan-Jalan hari ini, kami akan mengajak Anda berwisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun suasananya seperti di luar negeri. Bersama rekan kami Lira Amanda Putri akan mengajak Anda berkeliling di lokasi. Berikut informasinya. Hai pemirsa, ingin berlibur di tempat wisata yang menyajikan pemandangan yang asri, udara yang sejuk dan bisa sambil berkuda? Nggak usah jauh-jauh ke New Zealand, karena di Sukabumi menyediakan wisata yang asri dan bisa sambil berkuda, yaitu Vina Farm. Destinasi wisata alam Vina Farm diklaim mirip seperti di luar negeri. Pasalnya, pemandangan yang disajikan masih asri dengan pepohonan dan hamparan padang pasir yang luas. Sangat indah untuk memanjakan mata. Tak hanya itu, di Vina Farm terdapat kawasan berkuda juga loh. Lokasinya berada di Jalan Baru Pasir Salam, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masuk ke Vina Farm, kocek yang dikeluarkan sangat terjangkau. Pengunjung dapat membayar harga tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk hari Senin hingga Jumat dan Rp10.000 untuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur. Jika pengunjung membawa kendaraan bermotor, dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 dan kendaraan bermobil sebesar Rp5.000. Nah, di Vina Farm juga ada wahana tunggang kuda dan penyewaan ATV nih pemirsa. Kedua wahana ini pemirsa bisa nikmati dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 aja. Dengan harga Rp25.000 aja, kita bisa menunggang kuda dan mengelilingi Vina Farm. Ayo mas, jalan! Pengunjung dapat melihat beberapa hewan lain di Vina Farm karena menyediakan mini zoo. Anda dapat menjumpai beberapa binatang lainnya, serta dapat memperkenalkan berbagai macam hewan kepada sang buah hati. Taman bermain dapat diakses secara gratis, namun tetap awasi buah hati Anda. Selain menikmati wahana dan pemandangan, banyak sekali spot foto yang menarik perhatian. Karena spot foto di sini langsung menyajikan pemandangan hijau di kawasan Vina Farm. Amador Cafe and Grill Bar yang berada di kawasan Vina Farm menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Dengan harga yang terjangkau, pengunjung dapat beristirahat sembari menikmati keindahan alam yang masih asri. Menurut saya ini benar-benar enak banget. Suasananya dingin, sejuk, cocok banget deh buat ngadem, nongkrong.
Instagramable juga. Terus di sini tuh kayak ada mini zoo-nya, ATV, bisa naik kuda juga. Jadi rekomen banget deh kalau datang ke sini. Apalagi kalau anak-anak, seru banget, anak-anak betah di sini. Buat Anda yang ingin menikmati liburan bersama keluarga dengan suasana seperti di New Zealand, Vinava merupakan destinasi wisata yang cocok sebagai pilihan. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung dan menikmati berbagai wahana dan pemandangan yang asri? Lira Amanda Putri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke Kota Bogor. Berawal dari ide kreatif dan inspiratif, seorang wanita mengubah tempat tinggalnya menjadi kampung batik. Kampung yang semula hanyalah kampung biasa, namun sejak 2019 telah diresmikan menjadi salah satu destinasi wisata budaya membatik. Hari ini, rekan kami Lira Amanda Putri akan mengajak Anda berwisata budaya di Kampung Batik yang berlokasi di Cibulu, Bogor, Jawa Barat. Lihat kampung batik tidak perlu jauh-jauh ke Pekalongan Jogja ataupun Solo. Di Bogor, Jawa Barat, tepatnya di dekat Jakarta, ada kampung batik yang menarik. Sekarang, saya sudah berada di lokasi, akan mengajak Anda berkeliling-keliling melihat suasana yang ada di sini. Jika Anda memasuki Kampung Batik Cibulu, Anda akan disambut dengan mural batik yang menghiasi dinding di pinggir jalan. Semuanya merupakan kreativitas warga untuk memperkuat identitas baru kampung mereka. Nah pemirsa, inilah beberapa lukisan batik di tembok rumah warga yang langsung dilukis oleh warga sini. Kampung ini berlokasi di Jalan Neglasari 1, RT 02, RW 04, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Kini julukan Kampung Batik Cibulu diresmikan pada 2019 oleh pemerintah Kota Bogor. Kampung batik ini merupakan gagasan dari Ibu Sri Hartati dan anaknya. Di Kampung Batik Cibulu, pengrajin batik memproduksi menggunakan teknik cap maupun tulis. Jadwal pembuatan batik dilakukan mulai dari hari Senin sampai Jumat. Ada sekitar 9 galeri yang berbeda di Kampung Batik dan 40 pengrajin batik. Setiap galeri memiliki ciri khasnya masing-masing. Ibu Sri Hartati memproduksi batik di Galeri Batik Pancawati yang memiliki ciri khasnya dan filosofinya mengusung ikonik Bogor atau khususnya daerah Cibulu. Di kampung batik tersebut banyak membuat aneka macam motif loh, seperti kujang, rusa, istana, hujan, gerimis, dan bambu yang merupakan ikonik dari Cibulu. Nama Cibulu berarti cai memiliki arti air dan bulu berarti bambu. Selain itu, filosofi yang diambil oleh Ibu Sri dari sejarah Bogor. Seperti pada motif kipas talas paku jajar yang diambil dari sejarah kota Bogor. Awalnya kan memang Bogor pun bukan penghasil batik. Betul. Nah, jadi pada tahun 2016 Ibu mulai pemberdayaan kepada warga sekitar dengan melatih mereka secara cuma-cuma. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan motif kain batik di Kampung Batik Cibulu dilakukan dengan cara manual menggunakan tangan para pengrajin. Ada 2 jenis batik yang diproduksi, yaitu batik tulis dan batik cap. Membatik tulis membutuhkan keterampilan sehingga tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Hal tersebut membuat harga jualnya cukup fantastis karena dalam proses pembuatannya yang tidak mudah. Lain halnya dengan membatik cap yang dilakukan menggunakan cap yang sudah berbentuk. Harga yang ditawarkan untuk hasil dari batik cap pun berbeda dengan batik tulis. Harga batik cap cukup ramah di kantong. Di Kampung Batik Cibulu tidak hanya menjual kain batik saja, terdapat batik yang sudah jadi seperti baju, jaket, dan ada juga aksesoris lainnya seperti boneka, dompet, tempat pensil, hingga tas. Pembeli juga dapat memesan motif dan warna batik sesuai keinginan. Seperti halnya dari butik Bunga Jambi dan Wawena Papua yang rutin memesan batik dari Kampung Batik Cibulu. Berdirinya Kampung Batik Cibulu diharapkan dapat melestarikan budaya batik Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan kreativitas masyarakat Cibulu dan mensejahterakan perekonomian warga sekitar. Jika Anda tertarik untuk belajar membatik dan berwisata sambil berbudaya, Kampung Batik Cibulu adalah tempat yang cocok. Lira Amanda Putri, Cibulu, Kota Bogor, Jawa Barat.
Pemirsa Eksi Media, jika mencari destinasi wisata yang bernuansa agrikultur dan bisa bereksplorasi, serta merasakan pengalaman bertani sekaligus sensasi panen sayuran yang segar, Maya Wortel adalah tujuan yang menjadi pilihan masyarakat. Rekan kami, Lira Amanda Putri, akan mengajak Anda berwisata dan bertani di Maya Wortel, yang berlokasi di Pondok Halimun, Perbawati, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Lira Amanda Putri. Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling-keliling di wisata edukasi, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini bergerak di bidang pertanian, dan sekarang saya sudah berada di lokasi di Maya Wortel. Destinasi agrowisata yang satu ini memberikan suasana agrikultur yang tentunya memanjakan mata dengan berbagai macam sayur-sayuran yang ditanam. Maya Wortel berlokasi di Jalan Pondok Halimun, Perbawati, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Maya Wortel juga menyajikan panorama alam yang sangat indah untuk dinikmati oleh para pengunjung. Mempunyai hobi bertani dari tahun 2005, tahun 2017 merupakan awal mulanya Ibu Maya Puspa mendirikan agrowisata Maya Wortel. Nama Maya Wortel mempunyai filosofi dari sayuran wortel yang mendominasi lahannya. Di dalam Maya Wortel ini ada cabai keriting, ada tomat, ada tanaman hidroponik, ada bawang merah, ada sawi. Pemirsa tak perlu khawatir atau bosan saat jalan-jalan. Variasi tanaman yang dimiliki Maya Wortel sangatlah banyak. Tak hanya wortel, masih banyak sayuran yang dapat ditemukan dan dipetik di sini seperti cabai, tomat, bawang merah, dan banyak juga tanaman-tanaman hidroponik yang bisa pemirsa lihat. Nah pemirsa, agrowisata Maya Wortel memberikan kesempatan menarik untuk pengunjung agar bisa mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan dengan kegiatan memetik sayuran secara langsung. Nah pemirsa, sekarang saya mau ikut mencoba mencabut wortel di Maya Wortel. Yuk ikutin terus. Nih pemirsa, ini adalah wortel yang ada di Maya Wortel. Langsung cabut sendiri di kebunnya. Selain menanam di media tanah, di Maya Wortel juga ada tanaman hidroponik. Nah, di greenhouse-nya ini ada tanaman kangkung. Dan sekarang saya mau mencoba nih panen kangkung di greenhouse Maya Wortel. Ikutin terus yuk. Pemirsa, kita mau panen kangkung di Maya Wortel. Wah, kangkungnya sangat bagus. Opsi untuk jalan-jalan menelusuri lahan pun bisa menjadi pilihan loh pemirsa. Karena agrowisata yang satu ini dikelilingi oleh banyak sekali pepohonan dan pemandangan taman yang hijau nan asri. Tak hanya sayuran, di Maya Wortel juga ada buah-buahannya. Kali ini saya mau langsung mencoba memetik dan memakan mulberry yang ada di Maya Wortel. Yuk kita coba. Nah ini dia mulberry-nya, kita coba ya. Manis, sangat manis dan sangat segar karena langsung dari pohonnya. Datang ke sini pastinya nggak pulang dengan tangan kosong nih pemirsa. Pengetahuan tentang cara menanam wortel Anda bisa dapatkan hanya dengan harga 30.000 sampai 60.000 saja. Anda sudah bisa memetik sayuran dan sekaligus dibawa pulang. Pemirsa, jika Anda tertarik untuk berwisata sambil belajar pertanian, datang ke Maya Wortel yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya, Lira Amanda Putri, melaporkan. Kembalikan ke studio. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini pada segmen Eksi Media Jalan-Jalan. Saya Kamila Putri mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Eksi Media dan sampai jumpa.